gue dipukulin lagi sampai kepala gue bocor 10 jahitan, sampai mereka tuh teriak-teriak ke gue gini, lo kebal ya, lo kebal ya, lo kebal ya. Guys, lo harus dengerin cerita ini. Seorang pemuda mengalami kekerasan yang sangat luar biasa selama di tahanan. Ia ditangkap saat berdemo, dituduh sebagai provokator dan sebagainya. Di dalam tahanan, dia disiksa dengan sangat sadis dan menyedihkan. Inilah kisahnya. Itu gue ada dalam kondisi shock dimana lu nggak bisa ngerasain sakit, lu nggak ngerasain apa-apa, lu cuma bengong doang, cengok. Sampai gue digeret lagi ke depan mobil tahanan, diinstruksiin untuk gue buka celana, buka baju, buka sepatu. Jadi gue benar-benar koloran doang di situ. Habis itu gue didorong masuk ke mobil tahanan, gue dipukulin lagi sampai kepala gue bocor 10 jahitan, sampai mereka tuh teriak-teriak ke gue gini, lo kebal ya, lo kebal ya, lo kebal ya. Gue nggak kebal, gue shock. Gue nggak tahu apa yang gue rasain tuh sakit apa enggak, gue shock gitu kan. Nggak bisa, mereka udah mukulin gue separah itu, gue mau ngomong sepatah kata pun gue nggak bisa. Hampir sekitar 10 orang lebih, ya makanya gue sering bilang kayaknya satu kompi ada mukulin gue. Nah, setelah dipukul, gue dimasukin ke mobil tahanan bersama 11 orang lainnya. Gue dibawa ke Polda Metro Jaya. Gue disuruh jalan jongkok, tapi karena kaki gue penuh dengan memar. Ini bisa gue tunjukin nih kaki gue nih. Ini udah agak mendingan ya. Yang paling parahnya tuh di sini nih. Ini bekas pukulan baton polisi. Semuanya dipukulin pakai pentungan polisi. BAP yang kedua, ada revisi dari atasan lagi. Enggak, ini kamu penyalahgunaan obat, kamu unjuk rasa rusuh, kamu tarik-menarik tameng polisi, kamu provokasi polisi, kamu wah pokoknya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek tuh dituangin ke gue semua. Ini saya nggak pernah ngelakuin hal ini sedikit pun. Yang Bapak bilang luka saya menjadi memar karena saya tarik-menarik tameng, terkena benturan tameng, itu nggak mungkin, Pak. Kalau misalkan Bapak visum itu luka benda tumpul, entah itu tongkat, entah itu rotan, ya semuanya direkayasa oleh polisi gitu loh. Seakan gue keluar dari sana, gue bener-bener adalah mantan kriminal. Bapak salah menangkap orang, Bapak salah menilai orang. Saya nggak pernah ikut demo seumur hidup saya, Pak. Baru kali ini aja. Dan apesnya ya mungkin saya dibilang provokatif atau saya melewati batas barikade, saya nggak tahu. Ya kalau emang pembenaran dari Bapak berhak melakukan ini ke saya karena itu udah jadi SOP Bapak, silahkan. Saya nggak mau menyalahkan. Tapi apa yang saya terima ini itu lebih kejam kelihatannya dibandingkan kriminal, maling, ataupun anarko, provokator yang ngelemparin batu ke Bapak. Nggak sampai segininya, Pak. Capek, Pak. Kalau bisa pun nggak ketemu Bapak lagi deh seumur hidup. Karena semenjak itu gue tuh trauma. Dan gue trauma sama polisi. Gue trauma sama ada kata polisi muncul di HP gue tuh, gue trauma. Jantung gue bisa sampai copot. Ayolah reformasi polisi ini. Dibuat polisi itu benar-benar emang tugasnya mengayomi, melindungi masyarakat.
Menuntut aksi anarkis unjuk rasa di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu, polisi menetapkan 7 orang pemilik akun media sosial sebagai tersangka penyebaran provokasi dan penghasutan. Para tersangka itu meliputi aktivis kemanusiaan, pegawai lembaga internasional, mahasiswa, penggiat media sosial, hingga karyawan swasta. Sehari sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, sebagai tersangka. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Selain itu, patroli siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. Polda Metro Jaya ya mulai tanggal 25 sampai dengan saat ini kita harus pisahkan bahwa yang kami amankan adalah perusuh, bukan pendemo. Karena pendemo itu harus kita harus kita layani, kita pastikan dia aman pada saat melaksanakan penyampaian unjuk rasa dan penyampaian pendapatnya pada saat melakukan unjuk rasa atau demonya, dan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang kita amankan, kita bawa ini adalah perusuh, ya, perusuhnya. Dan untuk yang ada anak-anak di bawah umur yang pada saat itu anak sekolah, kita amankan. Itu sebenarnya kita lindungi mereka, mencegah yang bersangkutan untuk berada di tempat yang tidak aman dan berbahaya untuk keamanan diri mereka sendiri. Sampai dengan tanggal 9 September kemarin, ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 9 September, data yang masuk ke kami adalah yang kami amankan itu 1.725 orang, ya. Kita bagi dua, dewasa dan yang di bawah umur, anak-anak, ya. Yang dewasa 1.157 orang, ya, yang laki-laki. Yang dewasa perempuan itu 5 orang, ya. Dan anak-anak itu 564 orang. Dan sudah kita kembalikan, ya, sudah kita pulangkan sebanyak 1.660 orang. Di saat ini, ya, di 1.726 orang, ya. Yang 66 ini sekarang saat ini sudah kita klaster menjadi, yang tadi 2 klaster, saat ini 66 kita klaster menjadi 3 klaster. Yang pertama itu adalah klaster penghasut, yang kedua klaster anarkis, dan ada juga klaster yang penjarah atau mengambil barang yang bukan miliknya pada saat kerusuhan terjadi. Kami bawa Kapolda Metro Jaya berkomitmen akan terus melakukan penyelidikan, mendalami hingga pada mastermind-nya, ya, hingga menemukan siapa sih dalang dari semua ini. Sampai dengan saat ini kan terus bertambah nih jumlah itu kan, mulai dari kemarin 42, 43, terus 63, 66, ya. Dan ini terus akan kemungkinan akan bertambah karena masih terus dalami keterlibatan orang-orang yang ada di belakang semua dari kerusuhan ini, ya. Bahkan aliran-aliran dana juga kita dalami di situ. Polda Metro Jaya, dalam hal ini Bapak Kapolda Metro Jaya, tidak pernah ada untuk membungkam para pendemo, tidak pernah. Aspirasi itu harus tersampaikan kepada orang yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, yang kita amankan ini, yang kita tindak ini adalah, yang kita blokade ini adalah perusuh.